Baik Pak, setelah tadi kita melakukan story taking dan wawancara, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik untuk pernapasan. Nanti Bapak silakan untuk berbaring, dan nanti Bapak untuk pemeriksaan bagian dada itu harus dilakukan dengan membuka pakaiannya. Apakah Bapak bersedia? Oh iya. Oke. Silakan Bapak dapat melepas pakaiannya. Bapak berbaring di sini. Sebelum untuk memeriksa pasien, pastikan kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Bapak bisa untuk duduk sebentar dulu Pak. Nah, untuk pemeriksaan yang pertama itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan bagian dada atau anterior neck. Mungkin bisa lihat ke arah sini aja. Nah, ke arah sini. Nah, untuk pemeriksaan bagian leher, di sini kita melihat terlebih dahulu atau melakukan inspeksi, melihat bagian anterior dari leher pasien, yaitu bagian trakea. Kemudian kita melihat juga bagian ke sisi lateralnya. Kemudian kita melakukan palpasi di area antara trakea dan juga sternocleidomastoid. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Baik, terlihat kedua sisinya simetris. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan pemeriksaan bagian toraks atau dada. Boleh berbaring lagi ya, tadi. Pemeriksaan ini dimulai dari melakukan identifikasi anatomikal. Identifikasi anatomikal kita mulai dari bagian atas ini, yaitu adalah suprasternal notch. Di suprasternal ini 5 cm ke bawahnya kita dapat melihat horizontal bone ridge, yang mana ini merupakan join penghubung antara manubrium sternum dan juga body of sternum. Kemudian ke bagian lateralnya kita dapat melihat bagian kostal kedua. Di bagian dekat dengan sternumnya itu kita bisa melihat juga cartilage dari kostal kedua. Kemudian dari sini ke bawahnya kita bisa mengecek di sini ada bagian intercostal space, yaitu di bawah kostal kedua ada intercostal space kedua atau ICS 2, dan kita bisa melihat juga ke arah intercostal space di bawah lainnya. Kemudian selain itu kita juga bisa dapat melihat bagian untuk garis-garisnya. Di sini untuk bagian midline kita ada sternal line atau mid sternal line, kemudian ada parasternal line yang bisa kita lihat di bagian sekitar lateralnya terhadap mid sternal. Kemudian juga kita dapat mempalpasi bagian ujung-ujung dari clavikula. Nah, di sini di bagian mid dari clavikula sejajar dengan bagian aksila ini kita dapat melihat mid clavikula. Kemudian di sisi sebelahnya juga. Nah, selain itu juga kita dapat mengecek di sini di bagian aksila, di depannya ini ada garis anterior axillae, kemudian ada bagian posterior axillae. Nah, tepat di bagian bawah dari apex axillae itu garis lurus ke sini itu disebut dengan mid axillary line. Bandingkan antara kedua sisinya. Baik, setelah itu kita dapat melanjutkan ke pemeriksaan bagian inspeksi. Pemeriksaan bagian inspeksi ini kita melihat pasien untuk kondisi menarik nafas. Coba bisa menarik nafas Pak. Hembuskan. Baik, dari sini kita nampak bahwa untuk bagian dadanya itu sisi kanan dan kiri naiknya seimbang. Kemudian juga kita lihat untuk jarak-jarak dari kostanya itu atau intercostal space-nya itu tidak ada yang melebar, sehingga di sini masih terbilang simetris pergerakannya. Selain kita melihat inspeksi dari bagian dekat, kita juga melakukan inspeksi dari bagian jauh atau dari bagian kaki, dari ujung. Nah, tarik nafas saja. Terlihat untuk pergerakan dan juga bentuknya itu simetris antara kanan dan kiri. Melanjutkan dari pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan bagian palpasi. Pemeriksaan palpasi ini kita bisa melakukan pemeriksaan mulai dari palpasi di bagian suprasternal notch, kemudian di bagian ujung-ujung clavikula, dan bandingkan antara kedua sisinya. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan pengecekan taktil fremitus. Misalkan taktil fremitus ini dilakukan dengan menempatkan bagian dasar dari telapak tangan ke kedua sisi bagian dada secara bersamaan dan nanti bersilangan. Tarik nafas.
nafas, keluarkan. Selanjutnya adalah dengan meminta pasien mengucapkan berulang-ulang 99. Sambil 99. Sambil tarik nafas, keluarkan. 99. Baik, selanjutnya sambil kita menempatkan tangan bagian sini. Ini bagiannya sejajar dengan bagian kostal ke-10 dan jempol kita menempatkan ke arah bagian sini kostal 10. Kemudian bagian jari lainnya memegang ke arah lateral dari ribcage. Kemudian kita melakukan palpasi hingga ke arah medialnya dan membentuk seperti kerutan. Minta pasien untuk tarik nafas, keluarin. Nah, yang kita lihat adalah bagian kerutannya itu tarik antara sisi kanan dan kirinya itu simetris. Kemudian setelah itu kita melakukan pemeriksaan perkusi, di mana pemeriksaan perkusi ini kita dengan menempatkan tangan yang tidak dominan, yaitu jari tengahnya itu ditempelkan, sementara bagian tangan yang satunya itu sebagai untuk perkusinya, untuk memukulnya. Kita mulai dari bagian seperti biasa suprasternal notch. Untuk selanjutnya kita dapat melakukan pemeriksaan dari auskultasi di sini dengan menggunakan stetoskop. Pemeriksaan auskultasi dimulai dengan melihat pernafasan normal dari pasien. Boleh, tarik nafas, keluarin. Kita juga bisa dapat mengecek pernafasan di jalur trakea, di mana ini dapat melihat apakah ada bunyi stridor saat menghembuskan atau menarik nafas. Diletakkan di suprasternal notch, tarik nafas, keluarin. Baik, bunyinya clear di bagian trakea. Kemudian kita dapat mengeceknya lagi di area-area lainnya. Keluarin. Keluarin. Baik, nampak kedua sisi simetris dan di bagian paru-paru kanan dari ketiga lobusnya suaranya normal, dan di paru-paru kiri juga dari kedua lobusnya suaranya itu normal. Selanjutnya adalah uji dari vibrasi atau fonasi. Di sini meminta pasien untuk mengulang lagi kata-kata 99 sambil kita lakukan cek bunyinya. 99. Baik, dari bunyinya itu nampak clear, tidak ada pengerasan atau bronkofonasi, dan juga tidak ada suara yang mengecil suaranya, volumenya terbilang normal. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan bagian punggung. Boleh duduk, Pak, agak mepet lagi ke belakang. Nah, baik, jadi untuk pemeriksaan punggung kita mulai terlebih dahulu dengan melakukan inspeksi secara anatomikal. Boleh agak nunduk ya. Baik, nah untuk di sini ada tonjolan, di mana tonjolan paling atas ini merupakan tonjolan dari C7, sementara yang di bawahnya ini adalah tonjolan dari T1. Dan kalau kita lihat di sini ada tulang skapula. Di bagian bawah inferior dari skapula ini dia akan sejajar dengan lapisan tulang toraks T7. Kemudian kita melakukan pemeriksaan inspeksi. Boleh Pak tarik nafas, hembuskan. Baik, untuk pergerakannya dan juga bentuknya simetris kanan dan kiri. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita melakukan pemeriksaan palpasi. Pemeriksaan palpasi, boleh Pak tarik nafas lagi.
Baik, dalam pengujian palpasi didapati untuk kedua sisinya normal. Selanjutnya adalah pemeriksaan perkusi ini dapat dimulai dari bagian atas di sini di area ini. Kemudian nanti ke arah bawahnya itu ke arah medial. Jadi dimulai dari sisi atas ke bawah, kemudian baru ke arah lateralnya. Dan sebisa mungkin dihindari dari area skapulanya. Nah, nampak ada perubahan suara dari suara bronkofonasi kemudian ke arah suara yang lebih dul, dimana ini merupakan perbatasan dari paru-parunya. Boleh tarik nafas ya, hembuskan. Nah, jadi di situ ada pergerakan atau pulmonary migration dari area ketika tarik nafas itu areanya bakal lebih luas. Untuk sisi yang sebelah kanan, ya, nampak ada pulmonary migration juga dan batasannya itu masih dalam batasan normal. Apabila dia nampak lebih luas, mungkin itu bisa terjadi pneumotoraks, atau apabila dia lebih kecil dari batas normal, ini bisa terjadi pulmonary effusion. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi. Boleh tarik nafas ya, hembusin lagi, hembuskan lagi. Lagi. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan dari vibration. Minta pasien untuk mengatakan lagi 99. 99. 99 Baik, nampak bahwa suara bronkofonasi di atas itu bakal lebih nyaring ketimbang suara di bagian bawahnya, dan ini adalah suara paru-paru normal. Baik Pak, untuk pemeriksaannya sudah selesai, boleh silakan untuk dimulai kembali. Terima kasih. Sama-sama. Cut.